Ya Allah. Nah, kalau murid ketemu guru ini pakai adat ketimuran orang Indonesia, muridnya sambil membungkukkan badan. Assalamualaikum. Begini kalau di Indonesia, tapi di Arab beda. Murid ketemu guru kalau di Arab salamnya pakai nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Gak peduli murid ketemu guru. Ayo coba praktekkan di sini. Sampean ketemu sama kepala sekolah, salam pakai gaya Arab. Ibu, assalamualaikum. Gak mungkin dijawab karena kepala sekolahnya mikir bocah iki kenean kondi. Saya mau ceramah, salamnya ya kayak tadi gayanya. Coba misalnya saya mau ceramah, salamnya gaya penyanyi. Halo, apa kabar semuanya? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaah, karena dianggap Abah Anza gila. Apa salah salam saya? Ndak, yang salah adalah gayanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik pernah upacara kan? Ya seperti itu gayanya. Ada inspektur upacara, biasanya kepala sekolah jadi inspektur upacara. Terus di depan kepala sekolah ada salah satu siswa jadi komandan upacara. Nah ini kan sama-sama sudah tahu toh kalau peserta upacara udah siap. Ngono ku komandani upacara ya laporan. Padahal inspektur udah tahu, komandan udah tahu kalau peserta upacara udah siap. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Inspektur jawabnya laksanakan. Masa kok jawabnya wes seroh, wes ngerti, yuk laksanakan. Bahkan siswa yang jadi komandan harus berani bentak kepala sekolah yang jadi inspektur. Halo? Dan kepala sekolah yang jadi inspektur nggak boleh marah dibentak siswanya karena siswanya lagi jadi komandan upacara. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Kudu ngono. Halo? Ya Allah, gak direken aku. Ini inspekturnya walaupun kepala sekolah nyantai jawabnya laksanakan. Udah gitu masih dibentak lagi. Siap, laksanakan. Ngono. Ya harus berani, nggak boleh gini. Laksanakan. Insya Allah Bu nyuwun pangestunipun nggih. Lah ini bukan inspektur upacara. Mudah-mudahan bisa difahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maaf-maaf, pertama pakai cara-cara yang santun, pakai cara-cara yang baik, lemah lembut, ndak pakai kekerasan. Yang kedua, ini yang paling penting, menggunakan metode uswatun hasanah, contoh konkret dan keteladanan prima. Ibu bapak yang saya hormati, adik-adik yang sangat saya sayangi, sukses dakwahnya para wali, para ulama di dunia pendidikan, tolong perhatikan, itu bukan hanya menggunakan mau'idhah hasanah saja, tapi lebih menekankan uswatun hasanah. Sekali lagi, contoh konkret dan keteladanan yang prima. Dalam bahasa agama disebut dakwah bilhal, dakwah dengan perilaku. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap perbuatan itu jauh lebih mengena, lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih contoh satu kali lebih nurut, lebih ampuh daripada dikasih omongan atau nasihat 1000 kali. Wes cara Jawa wae, wong kuwi dicontoni sepisan karo diomongi ping 1000 luweh manut dicontoni sepisan. Betul? Saya sebenarnya pengen berdiri terus, tapi karena anginnya terlalu kencang, takut sarung saya ngelingkap. Ngapunten. Udah saya berdiri tadi supaya hujannya nggak jadi turun.
tak antemi pisan iki. Lek mbok guyung kok diceblokne neh. Orang itu lah itu gara-gara itu ketawa itu. Jarne diomongi ora percaya kok. Insyaallah wis. Ben, penanggung jawabnya kono ya. Ya Allah, ampun udan riyen Gusti. Orang itu dikasih contoh satu kali saja sama diomongin 1000 kali lebih ampuh dikasih contoh satu kali. Ini yang dimaksud tadi dakwah bil hal. Pokoknya tinggal dolanan karo malaikat gara-gara kae lho. Maaf, saya itu sering sampaikan kritik begini ya. Di negara kita itu kebanyakan mauidhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak orang yang pinter berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Duduk apa berdiri? Matur suwun. Aku udah tahu maksudnya kok. Banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak bisa jadi uswah, sehingga nggak terarah, nggak bisa menjadi wasilah hidayah bagi jamaah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Ngerti pora ki? Ya Allah ya Karim. Ngomong tok, kakean teori kurang praktek, kebanyakan trik kurang action. Muga-muga faham, muga-muga faham. Mudah-mudahan faham. Coba kalau soal mauidhah hasanah di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Wong di Natalis SMK aja mauidhah hasanah. Coba peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah, menyongsong bulan suci Ramadan mauidhah hasanah, nuzulul Quran mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, tahun baru Islam mauidhah hasanah, pemberangkatan haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah, lamaran mauidhah hasanah, walimatul nikah mauidhah hasanah, walimatul hamil mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua. Loh, saya ceramah udah lama, udah 20 tahunan, udah pernah diundang di semua acara. Yang belum tinggal satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang belum. Loh, semuanya ada mauidhah hasanah, tapi maaf, asarnya dalam membawa perbaikan kepada umat kok masih sangat terasa berat. Ya karena cuma mauidhah, bukan uswah. Gini loh, maka kalau pengen berhasil, namanya pendidikan itu bukan hanya rungokno toh, bukan hanya mauidhah hasanah, tapi harus uswatun hasanah. Bukan hanya ngomong-ngomong dan ngomong, merintah-merintah dan merintah, tapi memberikan contoh, memberikan keteladanan. Di antara gagalnya dunia pendidikan akhir-akhir ini, banyak oknum, sekali lagi oknum guru yang terlalu banyak tuntutan kepada murid-muridnya tapi nggak ada tuntunan. Guru-guru kalau kira-kira nggak siap silahkan pulang sekarang. Maaf, ini diantara sebab gagalnya dunia pendidikan. Sekali lagi saya katakan oknum ya, nggak semua, tapi banyak oknum guru yang kalau ke muridnya itu hanya menuntut tapi tidak menuntun. Anak-anak itu jangan terlalu banyak dituntut, dituntun aja.
Jangan terlalu banyak kasih tuntutan, tapi beri tuntunan. Seluruh siswa dilarang merokok, tapi gurune dhewe kebul rokokan. Di hadapan siswanya pula merokoknya. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Namanya siapa? Saya tahu sekarang gurunya pakai celana warna hitam. Ayo sing gak terima ngadeg. Lah kalau pengen murid-muridnya ndak merokok, ya gurunya juga jangan merokok di hadapan murid. Kalau perokok berat, ya pokoknya kalau ngerokok jangan di hadapan murid, di tempat yang kira-kira nggak diketahui murid, non jero sapi teng. Semua siswa-siswi SMK Kesuma wajib disiplin, harus datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, mengikuti praktek tepat waktu. Sementara tenaga pengajar, tenaga pendidik dan gurunya banyak yang molor. Ya bagaimana mungkin muridnya bisa disiplin kalau gurunya sendiri nggak disiplin? Kalau murid terlambat datang dihukum, maka ketika guru terlambat ngajar juga harus saya nggak terima minggat toh, nggak apa-apa, nanti SK-nya tak mintakan sama kepala sekolah. Arowan kalau udah nggak siap ngajar lagi, maaf. Halo, muridnya nek telat dihukum, gurune senengane telat malah ada guru yang malas ngajar, hobinya ngasih tugas. Masuk kelas muridnya kasih tugas, gurunya keluar rokokan kebal-kebul neng warung, itu guru zalim, makan gaji buta. Ada, saya tahu, pokoknya wongnya rodok lemu. Ya datang tiap hari datang, tapi masuk kelas kasih tugas, tinggal turu. Muridnya petentengan, gurune rokokan. Ya jangan salah kalau muridnya kurang menghargai gurunya. Wong namanya guru, maaf, itu harus betul-betul punya filosofinya guru. Sekarang banyak guru yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai guru, maaf. Guru yang kehilangan fungsi. Harusnya kata orang Jawa, guru iso digugu tur iso ditiru. Sekarang banyak guru yang wagu tur saru. Banyak guru yang nek minggu turu. Kan libur sekolah. Ya namanya guru kudu iso digugu, kudu iso di qaulan wa fi'lan wa ahwalan, aqwalan wa af'alan wa ahwalan. Ucapannya, perbuatannya, perilakunya harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ingat, dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah sekarang loh, ya iya, apa yang dilakukan guru akan dicontoh murid-muridnya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan pepatah itu sekarang makin parah. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Hati-hati ngajar murid zaman sekarang. Ajur ya wes. Anak-anak, saya ngomong kayak gini saya sudah tahu kok resikonya. Resikonya nggak diundang lagi ke sini. Nggak apa-apa, saya siap, saya akan nyari sekolahan yang lain. Tapi insya Allah
komite sekolah dan kepala sekolahnya seneng, gurunya yang senep. Oh, aku wani kok direbut wong semono akeh. Ayo ngadeg kabeh. Wani aku. Ayo ngadeg kabeh. Oh, kapan sing ngadeg ya iku tersangkae ya iku. Berarti tertuduhe ya iku wong. Guru sing ora beres ya kuwi. Lho ndak gampang jadi guru itu. Gini. Gini. Anak-anak, itu ada satu guru yang gini. Delok, engkau langsung asam urat gini. Titeni omonganku, jangan salahkan siapa-siapa. Kira percaya udan tak deki leren no. Halo. Ini satu. Gini ya, rungokno toh. Ulama dulu sukses itu karena satunya kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan dilakukan. Apa sing diomongne diamalne. Gitu. Embuh umek kok. Loh kalau dulu ada guru yang ngajar gini ya. Santri-santri supaya uripe barokah, belajar kuwi gampang. Ya. Kuwi lek esuk salat duha. Lagi gurune sing ngajak salat duha itu istiqomah salat duhanya. Dia nggak pernah meninggalkan salat duha. Ngono. Saiki ora kok. Ceramahnya berapi-api. Kalau ingin hidupnya barokah, rezekinya lancar, jangan tinggalkan sholat duha. Yang ceramah sendiri nggak pernah sholat duha. Ada apa enggak? Orangnya datang? Gak usah dijawab, aku wis ngerti maksudmu. Kalau pengen tinggi diangkat derajatnya sama Allah, jangan tinggalkan qiyamul lail, jangan tinggalkan sholat tahajud, pasti mulia dunia akhirat. Lah saiki sing ceramah ora tau tahajud. Lah nek guru mbiyen ajak-ajak tahajud, dia langsung memberi contoh tahajud. Rutin baca Yasin tiap ba'da maghrib. Ya memang murid-muridnya diajak bareng dan dia yang mimpin. Langsung contoh dan keteladanan. Makanya nasihat-nasihatnya ampuh, muridnya mau bantah nggak berani karena langsung dikasih contoh. Nah saiki lah ngomong tok pret. Murid-murid nggak boleh pacaran, malah gurune pacaran. Bolos nilainya dikurangi. Lah tapi lek gurune bolos harusnya ya bayarannya dikurangi. Loh, sudah apa karena ada aturan bolos bayarannya dikurangi, akhirnya untuk menghindari bolos ya tadi masuk ngisi absen, ngasih tugas, tinggal blonjo. Ada. Kelondan wong endan kelondan. Lo ngono kok kepengen mandi pendidikan, maaf. Makanya kalau dulu ada anak nakal ya, misalnya 10 anak itu nakal semua, dinasehati sama kiai, pidato nggak lama, paling 5 menit, disuruh tobat, disuruh insaf. Itu besok yang 9 nih jadi baik kok, yang nakal tinggal 1. Akhirnya 9 orang itu sowan ke kiainya, matur suwun Mbah Yai, geng kula niku 10 mantun didhawuhi Mbah Yai saiki sing 9 tobat apik kabeh. Karek siji sing nakal Mbah Yai. Jare Mbah Yaine, rapopo sing siji kuwi jarno kuwi nggo obong-obongane neraka kuwi ngono. Dadi bocah nakal 10 dituturi Mbah Yai 5 menit sing 9 waras dadi apik. Sekarang ada anak nakal 10
dipidatoni Abah Anzar 2 jam, sesuk sing nakal dadi 11. Ketambahan aku. Malah sing pidato katut. Sorry ya, kita itu kebanyakan trik tapi kurang action, kakean teori kurang Sekali lagi, guru gitu modelnya nang murid, kakean tuntutan kurang tuntunan. Murid dituntut, kalian harus berprestasi, kalian harus mengharumkan alma mater, harus membawa nama baik SMK Kesuma. Lah gurunya bisa mengharumkan SMK Kesuma apa enggak? Bisa mengharumkan alma mater SMK Kesuma apa enggak? Kalian harus berprestasi. Lah gurunya punya prestasi apa coba? Jangan berharap punya murid yang berprestasi kalau gurunya sendiri tidak berprestasi. Guru jangan hanya menyebut contoh tapi harus bisa memberi contoh. Kalian harus juara. Contohnya kayak sekolahan sana itu loh. Sopo ra iso trimo nyebut contoh. Kalau ada lomba sains juara, ada olimpiade juara, kalian juga harus juara. Lah gurune pernah juara apa? Oh, juara turu jere. Wih, guru sapa sing juara turu wih? Tenang, iki enek wonge, engko ae kandhane aku, engko ae tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, kita sekali lagi kakean trik tapi kurang action, kakean teori kurang praktek. Harusnya ini harusnya kita itu juara. Harusnya kita itu juara. Contoh sederhana ya. Semua ilmu itu sumbernya Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Al-Qur'an itu yang punya umat Islam. Sedangkan kita Indonesia itu penduduk Islamnya banyak, terbanyak kedua setelah Pakistan. Dulu kita terbanyak pertama, sekarang udah diselip sama Pakistan. Halo, tolong perhatiin. Yang punya Quran umat Islam, Indonesia mayoritas penduduknya Islam. Harusnya kita itu jadi kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Kalianlah yang terbaik karena kalian yang punya ilmunya. Tapi kenapa kita kok masih kalah? Contoh sederhana, teknologi aja kita jauh ketinggalan dibanding Jepang. Padahal Jepang itu mayoritas agama penduduknya agama Shinto. Agama Shinto itu punya kitab suci namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Kita awur gurumu orang irong ngerti. Loh, kitabnya orang Jepang, kitab sucinya orang Jepang itu 100% cuman urusan ritual saja. Satu ayat pun nggak ada yang bicara tentang iptek, nggak ada. Jadi kitab suci wong Jepang sing jenenge Nahonja karo Nihongi Yingiski, apal aku. Mbok anggap ngarang. Itu murni urusan spiritual, nggak ada iptek sama sekali. Nah, mereka punya Tuhan, Tuhannya wong Jepang itu namanya Amaterasu Ohomi Kami. Ini punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto. Punya anak perempuan Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Anaknya lagi namanya Hirohito. Terus anaknya lagi namanya Naruto. Lah yang terakhir Ajinomoto. Lah enggak sing lorong buru iki ngarang aku. Sampai tekan Hirohito lho. Makanya kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Molto. Nggo ngopiok lambemu kuwi molto. Kok dengerin say. Say itu kalau sebelah sini sayang. Kalau sini saeton. Dah dengerin.
Lah Al-Qur'an kitab suci kita itu ada 869 ayat. Enggak sedikit loh. 869 ayat itu bicara iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Harusnya kita menang don lawang Jepang. Tapi kita kok kalah terus teknologi. Ayo coba. Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Motorola Jepang, Corolla Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki, Mitsubishi, soto Lamongan, wingko Babat, sate Madura, rujak cingur Surabaya, jenang Kudus, nah, sego gandul Pati. Jadi ora kok kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nek badokan juara. Mulane sampai ana istilah fi kulli makan makan. Di semua tempat mangan. Apa maneh ngene-ngene iki masyaallah, ngono-ngono kae guru-gurumu ki. Kae kuwi kullu syai'in qalu. Wa idza patu'asate qalu. Wa idza patu'arawan qalu. Wa idza patu'onde-onde qalu. Malulah kita itu. Loh, itu baru konsolidasi teknologi. Sekarang ilmu pengetahuan. Halo? Loh, harusnya kita juara. Semua ilmu itu ada dalam Al-Qur'an. Saya sering sampaikan ya, kalau adik-adik hafal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ini bicara unta berarti ilmu binatang, iki ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Teliti bagaimana langit ditinggikan. Bicara langit, ini ilmu astronomi. Wa ilal jibani kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditegakkan. Ayo coba, halo. Nah ini bicara gunung berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bicara bumi, ilmu geologi. Harusnya kita juara. Tapi kenapa kita kok kalah jauh dibanding negara-negara lain? Maaf, strata pendidikan kita itu masih rendah banget. Maaf banget. Ini berdasarkan catatan dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, Human Development Index. Rumangsamu gurumu tok sing iso ngono kuwi. Gurumu rong karuan cetha ngono kuwi. Ayo ora trimo ngadeg. Langsung tak tantang ning kene kok. Malah ora cetha gurumu, cethane obeng tang. Mangkel aku ngene iki. S3 doktor kita itu miskin banget. Kalau dihitung per 1 juta penduduk, ternyata yang paling kaya dokter itu Israel. Loh, Israel itu setiap 1 juta penduduk itu dokternya 17.000 lebih. Makanya jadi grand maker. Amerika Serikat itu gak wani musuh Israel. Reseke kaya ngono loh, serakahnya kayak gitu. Itu kalau perang musuh negara manapun, Amerika selalu di belakangnya. Kenapa? Karena produk persenjataan dan teknologi Amerika Serikat itu tenaga otaknya orang-orang Israel. Tahu? Ngono. Yang ngono ku wong aan iki nek diomong ya ngono ku. Loh, Amerika saja setiap 1 juta penduduk dokternya masih di angka 7 ribuan, Jepang 8 ribuan, Jerman 5 ribuan. Aku yang heran itu India, yang kaget nggak nyangka itu India. India itu setahu saya kan hobinya nyanyi toh. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi. Mulai mangan sampai ngising nyanyi India. Wong jotosane karo nyanyi kok. Lho iya toh? India itu. Yang paling fenomenal ya lagu kucek-kucek kotange itu fenomenal banget. Loh, saya hafal kok lagunya. Tumpai wae lumai wae bojo
bojone dhewe kucek-kucek gotange gitu. Itu wis jan. Oh India itu hobine mek nyanyi lho hobine. Aja dekat ya jana sanung biar hota he diwana sanung. I love you. Apa melu-melu? Aku sama sana kok. Nah, I love you. Sing tuwek rasa melok-melok. Iki urusane cah nom iki. Sorry, ini bro maksudnya itu cara ya gimana ya anak-anak yang tadinya nggak perhatian biar bisa memperhatiin itu kudu gimana cara gimana mereka supaya konsentrasi ke kita. Orang kayak sampean mulang ra digatekno ngomong ya ora mlebu ilmune. Muridnya turu bareng ngono isih mulang. Enek guru model kok iso ngono aku mikir. Saya itu jujur nggak bisa. Wong saya ceramah itu kalau jamaah nggak konsen, nggak merhatiin itu saya nggak bisa. Tapi ada loh guru yang ngajar di kelas, muridnya ngomong dewe, ono sing ngantuk, ono sing turu, ngono gede sik ngulang terus, ngulang angin apa piye? Mulane guru iku kudu duwe ilmu spiritual, ora mek sekedar otak tok. Kudu duwe kekuatan batin untuk menundukkan murid-muridnya. No, ora kaya ngono kuwi. Keplok-keplok ra tau tirakat. Lah kekuatan spiritual yo melalui riyadhah, melalui tirakat, murid-muridnya ben manut. Ngono kok lek muridnya mbantah, marah-marah, nesu-nesu. Padahal dengerin toh. Anak-anak dengerin. Orang suka marah itu tandanya orang tidak berilmu. Makanya anak-anak tahu kan al-ilmu nurun wal jahlu zulmun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan. Orang berilmu hidup dalam cahaya, makanya hidupnya benar, lurus, tepat karena terang. Sedangkan orang bodoh itu hidup dalam kegelapan, makanya ngawur, ngamuan karena dia gelap. Makanya saman kalau pengen tahu tandanya orang bodoh, aku meh ngomong goblok saja nih. Orang goblok itu tandanya apa? Ngamuan karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Ono bapak kok ngamuan, kuwi tandane bapak goblok. Lah, kenapa ngamuk? Nggak bisa menyelesaikan masalah. Ono ibu kok ngamuan, tandane ibu. Loh, nek pinter gak kira ngamuk karena masalah apapun dia bisa menyelesaikan. Ono guru kok ngamukan, tandane guru kapok. Loh ya karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah, mulane terus jalan keluare pelampiasannya yang ngamuk kuwi. Ono kiai kok ngamukan kuwi tandane kiai rawat dikualat weh. Ya kalau ngamukan ya belum kiai berarti. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah, makanya tandane wong pinter itu suka menyalahkan dirinya sendiri. Tandane wong goblok senengane menyalahkan orang lain, itu tandane wong goblok. Tak kasih contoh, dokter itu kalau pinter ngobati pasien udah 3 kali kok belum sembuh, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Terus pasiennya diomongi, yuk sepurane gak jodoh, ambil surat pengantar, coba sampean periksa ke sana, siapa tahu nanti jodoh. Ini surat pengantar dari saya. Wih dokter cerdas. Lah nek dokter goblok nambani wong ping 3 kok ora waras, ngono ku sing disalahno pasiene. Penyakitmu gak kena ditambani. Ya wis enteni matine ngono ae. Dokter goblok. Tukang servis HP itu nek pinter, ana wong dandakne HP wis ning kono kok gak dadi-dadi. Sepurane aku gak iso. Coba sampean gawa mrono lho mbek kenek, menawa kenek, aku gak iso sepurane. Iki tukang servis pinter. Lah nek tukang servis goblok dandani HP kok ora kenek, nyalan HP-ne. Pancene HP-mu ku HP bosok. Guru ki nek pinter mulang murite lah. Murite ora paham-paham,
kayak muridnya orang nurut, muridnya orang paham, nyalahno awake dhewe. Anak-anak mohon maaf ya, bapak belum bisa ngasih pemahaman ke sampean, mohon maaf, ini bapak yang salah ngono. Tapi lek guru goblok pancene kowe iki dudu wong, kowe iki watu kowe iki ngono. Lho udan neh, makanya aku kok kudu lungguh. Halo halo, diterusno enggak ini, dilanjut apa enggak ini? Ya udah, saya masih ada waktu 5 menit. Oke, sekarang berikutnya, maaf. Halo. Kita loh yang punya. Kita loh yang punya. Harusnya strata pendidikan kita itu hebat. Kalau tadi saya sampaikan Jepang, Israel, Jepang, Amerika, Jerman, itu strata pendidikannya juga keren-keren. Bahkan India saja itu setiap 1 juta penduduknya doktornya S3-nya udah di atas 5.000. Lah kita masih di bawah 100. Kita miskin dokter. Tapi nggak usah berkecil hati, walaupun Indonesia miskin dokter, tapi kaya akan hal yang tidak dimiliki oleh negara sehebat apapun. Apa? Kita itu kaya dukun. Mulai dukun bancik sampai dukun cabul. Halo? Halo? Ya Allah. Coba toh. Kita itu punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu tentang kebersihan, tentang kesucian. Kita punya an-nadzafatu minal iman. Tapi maaf ya, tempat-tempat di kita itu kok banyak yang kemproh, banyak yang koproh, banyak yang songkroh. Justru kota terbersih di dunia ini kok malah Singapura, Tokyo, yang itu bukan kotanya umat Islam. Maaf banget ya, tempat ibadah kita, masjid itu seringkali memprihatinkan kondisinya. Sawang tok kotor. Coba sampean masuk misalnya ya, gereja, pura, wihara, kelenteng itu bersih-bersih, wangi-wangi baunya. Lah masjid, coba nanti malam ke masjidmu ya. Kadang ono telek cecek itu nggak dibersihin, nggak disuceni, malah dibuntiri kapur ya, sama dikasih tulisan awas telek ngono tok. Apalagi kalau masuk ke kamar mandinya, masya Allah, pesingnya 17 derajat. Padha karo fadilah sholat jamaah. Lu ngono ku ana tulisane an-nadzafatu minal. Coba loh. Harusnya kita dong yang paling rapi. Maaf. Kita punya ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama neraka. Tapi coba, korupsi kok masih merajalela. Negara yang paling aman dari koruptor, paling bebas korupsi itu Tiongkok, Republik Cina. Padahal itu negara komunis. Kenapa? Karena koruptor disiapkan peti mati. Berani korupsi, berani mati. Kono malah langsung meraktek nih. Asariku wasarikotu fakta aidiyahuma, malik potong tangane. Tapi namanya pencurian di kita itu kok masih merajalela. Maaf. Negara yang paling aman dari kriminal itu justru Belanda. Belanda itu banyak penjara yang kosong, tidak berpenghuni. Nah Indonesia banyak penjara yang overload. Kak Kamot, embo, muka-muka paham. Makalah ini tugas kalian sebagai generasi muda. Kalian harus membekali diri dengan 3 ilmu. Berapa? Tolong diperhatikan ya, ini penting. 1 ilmu dini atau ilmu agami, 2 ilmu profesi, 3 ilmu kreasi. Ini pas. Jadi sampean sekolah di SMK Kesuma ini pas. Tepuk tangan untuk SMK Kesuma. Top, keren. Saya begitu datang itu lihat seragamnya aja udah wah keren. Apalagi yang siswinya cantik, masya Allah keren. Dan berjilbab semua. Ini SMK tapi auranya aura pesantren. Masya Allah luar biasa. Itu yang putri, tapi yang sini kok jemburis ya.
Kakak bro, kak, kalian juga keren, top, kalian juga top, masya Allah, masya Allah. Loh ini aura pesantren, tadi saya didampingi sama guru agamanya. Ini terus khataman Al-Quran, jadi ada pokoknya spiritualnya, pendidikan agamanya juga ditekankan. Ya wajar sih pati nggone wali murid. Loh bukan, waliullah juga banyak di daerah Pati gitu loh, dan makanya jadi kapolsek di sini harus hati-hati, hati-hati, aja aneh-aneh. Sandan ramile hati-hati. Ada aneh-aneh iso protol berngose. Dan hati-hati dan bener dan saya kalau ngaji di Pati tawasul dulu, Fatihah dulu sama wali-wali. Iya, kepengen manfaat, kepengen barokah. Bener. Wali medeni, mulane lek presiden ora wani moro wali, moro Pati kene. Ora oleh, ilah-ilahi lak ngono to. Pati, Kediri, Bojonegoro. Kowe ora ngandel tak gasak pisan. Lho ndak ada ceritanya. Presiden ke Pati, ke Kediri, ke Bojonegoro, gak kira wani. Pretel. Kandhani kok. Lho makanya yo capres-capres kan nek pengen petok aku ora ning omahku. Ora wani aku sing ngalah. Lek mara Bojonegoro ora dadi. Lho diomongi kok. Pati iki yo ngono kuwi. Kandhani kok. Wis ora ngandel ya wis. Mulane hati-hati, guru-guru barang ngono ki kudu hati-hati. Mulang nepati. Iso-iso ketekan pati kowe. Jenenge pati ora urip kok. Masya Allah. Pertama ilmu dini atau ilmu agami, kedua ilmu profesi, ketiga ilmu kreasi. Tolong perhatikan, ilmu dini, ilmu agami didapat melalui ngaji. Pelajaran-pelajaran agama. Ilmu profesi didapat melalui sekolah. Ilmu kreasi realita kehidupan, praktek. Oke, ilmu dini mengantarkan orang menjadi takwa. Ilmu profesi mendidik orang menjadi cerdas. Ilmu kreasi mengantar orang menjadi kreatif dan produktif. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong perhatikan, ilmu dini mengolah rasa, ilmu kreasi mengolah rasio, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi yo bisa olahraga, olah rasa, olah rasio. Wes ngene ae pokoknya intine ilmu dini agami mengantarkan orang menjadi takwa, ilmu profesi mengantarkan orang menjadi cerdas, ilmu kreasi mengantarkan orang menjadi terampil. Pokoknya kalian itu dididik agar menjadi takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, inspiratif, inovatif, imajinatif. Mbah rati katekne kok. Ngene iki aku ngarange suwe lho padahal ngene iki. Mikir rumangsamu ora mikir. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, perigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyopir, gelem alir, gelem dangir, lek duwe musuh wani melintir. Ngono, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Gini, ilmu hati nanti kalian bisa bekerja pakai hati. Ilmu profesi nanti kalian bisa bekerja pakai otak. Ilmu kreasi kalian bisa bekerja pakai otot. Kerja pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Lah orang itu kalau kerjanya hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. No. Angel gawe kata-kata ngene iki. Gurumu ora ngira iso. Angel. Nek iso ya tiru aku. Loh. Orang itu kalau kerjanya hanya pakai otot namanya kerja
keras, hasilnya pas. Ya nggak beda dengan maaf binatang. Binatang itu kerja pakai otot, maka hasilnya pas. Sapi, kuda, aku ngomong sapi kuda karo ndangak ya, takut ada tersinggung. Apalagi saya ngomong sapi kuda karo nyawang merono. Misalnya sapi kuda kambing mesti tersinggung kono. Makanya harus sambil melihat ke atas. Sapi kuda kambing, kalau gini kan nggak ada yang tersinggung. Lah misalnya aku gini, sapi kuda kambing, apalagi sambil sapi kuda kambing, wah malah banyak yang tersinggung. Nah ini metodenya orang ngomong itu harus hati-hati gitu ya. Ada yang mbek di belakang ternyata. Sapi kuda kambing. Nah kalau ke atas kan aman. Nah itu kerjanya pakai otot, dia hanya kerja keras, hasilnya pas. Sapi misalnya bajak di sawah, suruh bajak di sawah, emang dia kerjanya cuma pakai otot, kerja keras, hasilnya pas, ya 100.000 200.000, nggak bisa lebih. Kuda narik dokar, dia kerjanya pakai otot, kerja keras, hasilnya pas, ya 100.000 200.000, nggak bakalan lebih. Coba kalau mau kerja cerdas pakai otak, kerja profesi, oh hasilnya lebih luas. Contoh dokter, itu kan profesi. Maaf, halo, bandingin tuh yang kerja keras ngangkat batu besar-besar, batu gunung itu loh, hasilnya paling pas. Dia kerja otot, kerja keras, paling dapatnya 100.000 200.000 seharian itu. Tapi yang kerja cerdas profesi dokter ngangkat batu kecil dapatnya 200 juta, kan yang diangkat batu ginjal. Nih ya tuh. Lo yang kerja keras, sorry tidak bermaksud membanding-bandingkan, sama-sama. Dokter kan tukang cubles. Bandingno karo sing kerja keras tukang cubles, tukang ngebor sumur. Weh, suntike gedine ra karuan. Gabote meteng melet, nggone panas awake gambul lemah kotor ra karo-karuan. Sing dicubles alot. Brus. Pengatusan kadang urung nyumber banyune ngono kuwi. Nganti tekan surup. Entuke ya 200.000 300.000. Nek dokter, cublese cilik, gawanane enteng, nggone adem resik, ambune wangi. Sing dicubles empuk. Albokong. Kena diulek-ulek nggo dolanan bareng. Lah sekali nyubles cus, enggak ditawar, enggak ada ceritanya dokter ditawar, itu enggak ada. Pinten Pak dokter? 600.000 mboten saged kirang Pak. Masa mboten angsal kirang Pak? Wis to sak mbletate dibayar. Ya karena kerja cerdas. Paham? Pertentangan gawe otot ya. Kerja keras iku. Ya oleh 100.000 200.000 ngepas. Lah nek kerja profesi, Masya Allah kerja cerdas. Lungguh sak jam nyekel mik ambek ngoceh ngono ae wis. Gajimu 5 tahun. Ajur ya wis kok. Ya Allah. Loh, aku ini ngasih motivasi adik-adik iki supaya sampean niku jangan hanya mengandalkan otot, jangan hanya mengandalkan kerja keras, harus kerja cerdas. Apalagi kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Sampeyan tahu roh kiai kerja keras, jibrat oli kaya sampean ngono. Enek kiai ngelek bekicot bareng ngono. Ngelek rosokan, petentengan kerja keras. Ndak ono, tapi delok hasilnya tak terbatas. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, istrinya siapa ngomong banyak mau deh. Coba saiki kerjanya kerja ikhlas, duitnya akeh, uang salaman ngamplopi. Mulane aku mau salaman karo gurumu soalnya gak enak sing ngamplopi. Tiwas ketekuk kesleo tanganku. Moh. Ndak guyon bercanda iki.